Maksudnya gini Pak, ini kan mereka dibilang pacarnya baru taunya 2 bulan terakhir ini kan. Tapi Riana sampai seperti ini kondisinya. Berarti menurut saya pacaran mereka ini bisa dalam sekali Pak. Saya sebagai orang tua ya, mungkin mereka sudah terlalu jauh ya melakukan pada saat pacaran itu, mungkin terlalu jauh lah ya. Tapi ya kalau udah keadaan seperti ini saya nggak apa-apa lah, mereka menikah aja mendingan, itu lebih menyelesaikan. Setelah coba ngecek ke daerah Pamulang Asri, ya tanya tetangga kanan kiri, tanya RT RW setempat, akhirnya di Pamulang Asri dapat alamat rumahnya Tante Inggit. Ya. Dan yang di kontrakan Cakung ini kakaknya belum pulang-pulang sampai besok. Nah akhirnya kita memutuskan ya udah kita ke Pamulang Asri saja. Kita menuju ke sana. Kemarin kan pun juga udah coba cari alamatnya dan survei. Ya. Sekarang udah kita nemuin alamatnya, jadi kita tinggal sampai di sana nih. Udah dekat nih Pak, semoga Gilangnya ada ya Pak ya. Oh iya. Kita bisa langsung balik. Ini rumahnya. Ini. Ya, sesuai tim saya di sini. Begitu sampai Pamulang Asri, ini bapaknya Liana udah nggak sabar. Dia udah nggak tahan melihat kondisi anaknya seperti itu. Dia pengen menyelesaikan masalahnya cepat di sini. Dia pengen mengajak Gilang ini pulang ke rumahnya. Dia bilang bahwa Gilang ini harus tanggung jawab, Mas. Bagaimanapun juga, saya nggak peduli Gilang ini harus tanggung jawab. Assalamualaikum. Pulang. Assalamualaikum. Ini dengan tantenya Gilang. Ya, Oh iya, ada tante, apa ya? ini saya Rame-rame Mandala. kayak gini. Iya tante gini, jadi kita mau bantuin ini bapaknya Rihanna ini. Oh, ini bapaknya Riana. Iya. Kenal sama Riana. Kenal, memang mereka pacaran sama ponakan saya. Saya cari Gilang. Saya minta pertanggungjawaban Gilang. Pertanggungjawaban Ya, apa? tolong Ibu suruh Gilang keluar ya. Ini pertanggungjawaban apa, Pak? Tolong dijelasin. Sudah. Ibu jangan ikut campur ya. Ini saya mau ketemu Gilang. Iya, ini pertanggungjawaban apa? Masalahnya apa? Saya nggak tahu, saya nggak mengerti. Ibu Tolong jangan dijelaskan. pura-pura nggak tahu. Jangan Makanya pura-pura nggak tahu. dijelaskan apa? Saya nggak tahu. Anak saya korban dari Gilang, Bu. Korban apa, Pak? Korban apa? Korban, anak saya perempuan, korban pes. Gilang harus bertanggung jawab. Ponakan saya anak baik-baik. Ponakan saya nggak pernah. Oke, kalau emang baik-baik tolong suruh keluar. Suruh keluar. Yang saya tahu, mereka itu emang pacaran. Dan anak bapak itu sering nongkrong di jalanan dan pulang larut malam. Jangan jelek-jelekin anak saya, Bu ya. Makanya Nah, anak saya begitu, baik-baik, Bu. Gilang yang tidak jawab. Dalam hati gue kok berani ya tantenya bilang gitu depan bapaknya yang lagi marah. Padahal udah jelas-jelas bapaknya ini bilang Riana ini sekarang stres. Itu mana bilang? Pak, nanti dulu. Tolong. Saya belum kelar cerita. Saya belum sejelasin dulu. Nanti dalam yang masuk. Tidak bisa. Sopan sedikit. Gilang! Gilang, keluar kamu! Pak, jangan. Gilang, keluar! Keluar, Gilang! Jangan. Kenapa Gilang ninggalin anak bapak? Karena Rianti yang teriak. Anak saya dua-duanya, Ibu! Anak saya dua-duanya, Ibu jelek-jelekin ya! Gilang! Rianti yang Gilang! menyuruh putusin si Riana. Nggak bisa. Pak, coba denger ibunya dulu, Pak. Ya gimana Ibu, maksud Ibu? Gimana Ibu, lanjut, Bu? Gilang itu bukan meninggalkan Riana, tapi Rianti yang udah nelpon ponakan saya supaya ninggalin Riana. Iya, tapi setelah Gilang merusak anak saya. Ya, pergi begitu ini kan anak saya stres, anak saya seperti kehilangan akal semuanya. Tuh kalau Jangan memang sembarangan ya nuduh Gilang anak. itu orang baik-baik, tolong. Pak, jangan sembarangan Saya ya mau- nuduh ponakan saya ya. Tolong dikeluarkan, saya mau ketemu Gilang. Gilang, keluar kamu! Gilang, keluar! Di mana dia? Di mana? Di mana? Di mana? Saya nggak tahu ngumpetin ada Gilang. di rumah ini. Saya Di nggak mana? ngumpetin Gilang. Di mana? Bapak itu yang sopan, bicaranya Sekarang pelan-pelan di mana? aja. Jangan Di sih. mana? Di mana dia? Di mana?
Bicaranya pelan. Di mana? Sopan. Di mana? Ada di dalam. Bilang keluar kamu. Lihat aja keadaannya sekarang. Suruh keluar. Kalau yang laki-laki keluar kamu. Hadapi saya. Dalam hati gue waktu itu, ini cowok macam apa ini? Udah jelas-jelas bapaknya pacarnya datang. Dia pasti denger lah pembicaraannya. Teriak-teriak semuanya. Tetangga aja pada keluar kok. Nggak mungkin dia nggak dengar. Oh, dia pengecut ya? Oke. Ya, keluar kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu di sini rupanya ya. Ada Gilang di situ duduk di kasur sambil nangis dia. Gue nggak tahu dia ketakutan atau gimana. Gue juga shock liat dia ngapain dia duduk di kasur seperti itu coba. Astagfirullahaladzim. Dia ini kan dengar pembicaraan kita. Kenapa dia malah nangis duduk di kasur? Gue ngeliat Gilang pun jengkel waktu itu karena dia cuma diem duduk di kasur. Nggak ngapa-ngapain coba. Bokapnya Riana juga tersinggung lah. Dia susah payah masuk ke dalam teriak-teriak. Gilangnya cuma seperti itu kondisinya. Marahlah dia. Ya Allah, Pak. Bapak nggak lihat nih keadaan ponakan saya? Tega banget sih Bapak. Ya Allah. Gilang jatuh tersungkur di situ dan dia ternyata baru kelihatan ya. Kakinya selama ini disembunyikan dengan selimut, ternyata kakinya di situ patah tulang. Dia habis ngalamin kecelakaan, kakinya pun masih digif di situ. Bekas operasi di situ, parah kondisinya. Waktu digeret, ditarik tersungkur ke bawah, dia teriak di situ kesakitan. Dia menangis di situ, dia minta ampun sama bapaknya Riana. Ampun Pak, maafkan saya Pak, maafkan saya Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak. Tega banget sih. Maafin saya, Om. Saya bisa jelasin semua ini. Saya tidak pernah meninggalkan Riana. Tidak pernah sedikit pun. Karena saya sayang sama Riana. Saya disuruh Kak Rianti untuk meninggalkan Riana.